Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulfiana, Stamuk A1L1 20008. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yang adalah menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat wawasan Nusantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia bernegara, ia menjadi landasan nasional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi de Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Yang B adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji de Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi de Juanda. Adapun isi deklarasi tersebut adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu, lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial atau lebarnya sekitar 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekal-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial luasnya sebesar 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial baru ini di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Nah, yang kedua adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencangkup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa Indonesia, yang berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah
diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyaknya bangsa ini. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangsaan nasional tanggal 20 Mei 1908 dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dalam keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang yang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berdasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik, politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Negara dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Nah, geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik yang dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang pelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya adalah diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Yang C adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, dengan adanya konsep wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Yang D adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagaimana telah dikemukakan di muka esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebab akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yakni ordonansi pada tahun 1939. Nah, baru setelah itu adanya deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah melainkan sebagai penghubung bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang memiliki Indonesia sebagai kesatuan